garing 2026 garing PN Jakarta Timur dibuka nyatakan terbuka untuk umum. Nama saudara? Dr. Tifausia Tiasuma. Dr. Tifausia Tiasuma. Tempat lahir? Yogyakarta. Yogyakarta. Tanggal, bulan, tahun? 24 Februari 1970. 70 ya. Perempuan ya Bu ya. Kebangsaan? Indonesia. Indonesia. Tempat tinggal? Apartemen Servino Village, Unit 26C, Jalan Kiai Haji Abdullah Syafei, Kafling 27, Tebet, Jakarta Selatan. RT 18, RW 001, betul? Siap. Tebet Barat ya, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Betul itu ya. Agama? Islam. Islam. Pekerjaan? Dokter. Dokter. Saudara sehat hari ini? Alhamdulillah. Yang sehat mulia. ya, kita bisa memulai persidangan saudara. Saudara maju sendiri atau menunjuk advokat untuk mendampingi saudara bersidang? Siap Yang Mulia, saya didampingi oleh tim advokat, tim pembela Dr. Tifa yang terdiri atas 27 advokat, dikoordinatori oleh Bapak Dr. Andes Abdullah Al-Katiri, SAMBA. Ini ya, silakan Pak, surat kuasa. Ya. Jadi teman-teman semua, ini adalah sidang pokok perkara kasus ijazah Pak Jokowi dengan terdakwa Tifausia Tiasuma yang kemarin sangat percaya diri, sangat sangat gagah berani menyebutkan bahwa dirinya bukan lagi terdakwa, bukan lagi tersangka. Ya. Nah sekarang kembali lagi dia duduk di kursi pesakitan, teman-teman. Setelah kalah pra-peradilan kemarin, dia kembali ke habitatnya. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Surat dakwaan nomor register perkara PDM garis datar 171 garis datar M.1.14 garis miring EO titik 2 garis miring 07 garis miring 2026 atas nama terdakwa Tifausia Tiasuma dengan identitas sebagaimana tersebut dalam dakwaan. Mohon izin dianggap dibacakan. Dakwaan pertama, primer bahwa terdakwa Tifausia Tiasuma pada tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025 atau setidak-tidaknya pada bulan Maret 2025 sampai dengan bulan Mei 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan dan di kediaman saksi Insinyur Haji Joko Widodo di Komplek Lemigas, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan berdasarkan pasal 166 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 114 dan seterusnya tanggal 22 Juni 2026 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Dr. KLMT Roy Suryonoto Diprojo dan kawan-kawan. Sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Dr. KLMT Roy Suryonoto Diprojo dan kawan-kawan yang dengan lisan
menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduh suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan, tetapi tidak dapat membuktikan, dan tuduhan tersebut bertentangan dengan yang diketahuinya, dilakukan dengan sarana teknologi informasi, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut. 1. Berawal pada tanggal 25 Maret 2025, saat dalam perjalanan di sekitar Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, saksi Sarip Muhammad Fitriansah, SIK MSI, memberitahukan dan memperlihatkan kepada saksi Insinyur Haji Joko Widodo adanya 3 unggahan di media sosial terdiri dari 2 video di YouTube dan 1 unggahan di media sosial X yang menyerang kehormatan atau nama baik saksi Insinyur Haji Joko Widodo yang pada pokoknya menuduhkan bahwa ijazah strata 1 S1 saksi Insinyur Haji Joko Widodo adalah palsu. Unggahan tersebut yaitu 1. Melalui media sosial YouTube dengan akun @EgiSujana_Chanet, judul konsisten TPUA pengungkapan ijazah palsu, tanggal 22 Januari 2025, dengan tautan atau link sebagaimana tersebut dalam dakwaan dan mohon izin dianggap dibacakan. 2. Media sosial YouTube akun @Balige Academy 8116 dengan judul ijazah palsu Joko Widodo berdasarkan analisa jenis font dan operating system tanggal 10 Maret 2025 dengan link tautan sebagaimana tersebut dalam dakwaan dan mohon izin dapat dianggap dibacakan. 3. Media sosial X dengan akun @Dr.Tifa dengan judul Era AI segala ijazah palsu bakal terungkap dalam hitungan detik tanggal 20 Maret 2025 dengan tautan atau link sebagaimana tersebut dalam dakwaan dan mohon dianggap dibacakan. 2. Bahwa di antara 3 unggahan di media sosial yang dilihat oleh saksi Insinyur Joko Widodo tersebut, terdapat 1 unggahan dari terdakwa Tifauzia Tiasuma di media sosial X pada akun @Dr.Tifa dengan judul Era AI segala ijazah palsu bakal terungkap dalam hitungan detik, tertanggal 20 Maret 2025. Dengan tautan sebagaimana tersebut dalam dakwaan dan mohon dianggap dibacakan. Yang pada pokoknya menuduhkan ijazah S1 saksi Insinyur Haji Joko Widodo adalah palsu dengan cara terdakwa menulis hal-hal sebagai berikut. Era AI segala ijazah palsu bakal terungkap dalam hitungan detik. Jadi, saya memberikan saran kepada Rektor UGM, daripada keduluan diperkarakan oleh para aktivis karena memberikan keterangan palsu. Lebih baik cepat-cepat mengerahkan para ahli AI-nya UGM untuk segera melakukan investigasi terhadap 1. Ijazah palsu Mukidi yang tertulis lulus tanggal 5 November 1985, padahal skripsi baru dinyatakan lulus tanggal 14 November 1985. Mana ada mahasiswa UGM wisuda dan menerima ijazah dulu, baru ujian skripsi. Kan Bu Rektor? 2. Skripsi aspalnya Mukidi dengan metode AI dan C4, di mana lembar pengesahan dan cover ditulis dengan font Times New Roman, di mana font tersebut baru
tercipta tahun 1992. Sementara bagian dalam dari skripsi tertulis dengan mesin ketik yang merupakan lazimnya skripsi mahasiswa UGM di tahun tersebut. Artinya, cover dan lembar pengesahan berkemungkinan dipalsukan, sementara bagian tubuh skripsi yang menggunakan mesin ketik berkemungkinan asli, walau entah milik siapa. Keterangan Rismond Sianipar, alumni UGM, ahli forensik digital, bagaimana dalam link tersebut dalam surat dakwaan dan dianggap dibacakan. 3. Foto wisuda di depan gedung pusat UGM yang diduga bukan foto Mukidi, tetapi direkayasa sebagai foto wisuda Mukidi. 4. Buku alumni UGM yang tertulis nama yang bersangkutan adalah lulusan SMA 6 Yogyakarta. Apakah UGM salah ketik atau ada pemalsuan pada buku alumni tersebut? 5. Keterangan palsu yang disampaikan Mukidi dalam pidato pada acara temu alumni yang menyebutkan dosen pembimbingnya adalah Insinyur Kasmujo, sementara yang tertulis di skripsi pembimbing mahasiswa bernama Joko Widodo adalah Profesor Ahmad Sumito almarhum. Dan keterangan palsu bahwa dia adalah mahasiswa kehutanan UGM jurusan teknologi kayu, padahal dari didirikan sampai sekarang Fakultas Kehutanan UGM tidak pernah memiliki jurusan teknologi kayu. Dengan hasil investigasi menggunakan AI dan uji karbon terhadap kertas yang digunakan pada skripsi, lembar pengesahan dan cover skripsi, ijazah, buku alumni, foto-foto, dan NLP, Natural Language Processing terhadap pidatonya. Saya menduga dengan taraf kepercayaan 99,99% palsu semua itu. Maka saya sarankan Rektor UGM segera melakukan tuntutan kepada Mukidi karena telah memberikan keterangan palsu yang membuat Rektor UGM terduga terperosok, terjerembab, terjelungup, entahlah pokoknya, jadi ikut-ikutan memberikan keterangan palsu. Jadi gitu Bu Rektor, ayo Bu, tuntut Mukidi, AK Mulyono, AK JKDK. Sebagaimana tertuang dalam link tautan YouTube tersebut dalam surat dakwaan ini dan dianggap dibacakan. 3. Bahwa setelah melihat 3 unggahan tersebut, saksi Insinyur Haji Joko Widodo meminta saksi Sarip Muhammad Fitriansah SIK MSI untuk menghubungi tim penasihat hukum saksi Insinyur Haji Joko Widodo agar mengumpulkan unggahan-unggahan di media sosial yang menyerang kehormatan atau nama baik saksi Insinyur Haji Joko Widodo dengan menuduhkan ijazah S1 saksi Insinyur Haji Joko Widodo adalah palsu. 4. Bahwa sementara mengumpulkan unggahan-unggahan tersebut, pada tanggal 14 April 2025, kuasa hukum saksi Insinyur Haji Joko Widodo melakukan konferensi pers yang pada pokoknya menyampaikan bahwa tuduhan-tuduhan mengenai ijazah S1 palsu saksi Insinyur Joko Widodo adalah tidak benar dan sangat menyesatkan. Ijazah S1 saksi Insinyur Haji Joko Widodo adalah asli dan sudah jelas dikonfirmasi oleh Universitas Gadjah Mada. Sebagaimana instansi yang berwenang, kuasa hukum saksi Insinyur Haji Joko Widodo juga mengimbau dan mengingatkan masyarakat agar jangan lagi menyebarkan tuduhan dan berita bohong yang menyebutkan ijazah S1 saksi Insinyur Haji Joko Widodo adalah palsu. Konferensi pers tersebut juga diunggah melalui media sosial YouTube dengan akun @merdeka.com yang berjudul Live Kejutan Jokowi Serang Balik Tudingan Kasus Ijazah Palsu. Siap polisikan pelaku tertanggal 14 April 2025 dengan tautan atau link sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan
dan mohon izin dianggap dibacakan. 5. Bahwa pada tanggal 15 April 2025 bertempat di Universitas Gajah Mada, Wakil Rektor Universitas Gajah Mada, yaitu saksi Profesor Dr. Wening Udasmoro SM, ulangi, Profesor Dr. Wening Udasmoro S.M.Hum.Dia melakukan konferensi pers yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi Insinyur Haji Joko Widodo tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gajah Mada. Saksi Insinyur Haji Joko Widodo lulus pada tanggal 5 November 1985 sesuai dengan bukti-bukti surat dan dokumen pada Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Konferensi pers tersebut juga diunggah melalui media sosial YouTube dengan akun @kompastv yang berjudul Full Penjelasan UGM Soal Keaslian Ijazah Jokowi tertanggal 16 April 2025 dengan tautan atau link sebagaimana tersebut dalam dakwaan dan mohon izin dianggap dibacakan. Mohon izin Majelis Hakim dilanjutkan dengan rekan yang lain. Baik, Yang Mulia, kami lanjutkan. 6. Selanjutnya, antara tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025 bertempat di kediaman saksi Insinyur Haji Joko Widodo di Kompleks Lemigas, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, saksi Syarif Muhammad Fitriansyah, SIK MSI, memperlihatkan kepada saksi Insinyur Haji Joko Widodo berupa 28 unggahan di beberapa media sosial yang menyerang kehormatan atau nama baik saksi Insinyur Haji Joko Widodo yang pada pokoknya menuduhkan bahwa ijazah S1 saksi Insinyur Haji Joko Widodo adalah palsu. Adapun 28 unggahan di media sosial tersebut meliputi 1. Media sosial YouTube akun @babealdoril. Judul atau kalimat pernyataan breaking news. Sore ini Egy Sujana resmi laporkan Jokowi ke Mabes Polri. Tanggal 9 Desember 2024 dengan tautan atau link sebagaimana dalam surat dakwaan. 2. YouTube akun @babealdoril Full HD dari DPD RI proses ijazah palsu, kebohongan dan korupsinya terbongkar semua. Tertanggal 2 Maret 2025 dengan tautan atau link sebagaimana dalam surat dakwaan. 3. Akun X @Dr. Tifa. Judul kalimat pernyataan unggahan tautan berita dengan tampilan potongan gambar hitam putih ijazah Insinyur Haji Joko Widodo tanggal 18 Maret 2025 dengan tautan atau link sebagaimana dalam surat dakwaan. 4. YouTube akun @langkahanis. Lantang Advokat Ibu Kurnia. Jokowi memimpin 2 periode dengan ijazah palsu, bikin malu Indonesia tanggal 20 Maret 2025 dengan tautan atau link sebagaimana dalam surat dakwaan. 5. YouTube akun @Egy Host Suara Channel. Halal bihalal membongkar ketupat palsu Jokowi tanggal 25 Maret 2025 dengan tautan atau link sebagaimana dalam surat dakwaan. 6. Akun X @Sianipar Rismon. Bagian atas adalah potongan dari lembar pengesahan skripsi Jokowi yang saya foto sendiri. Dan seterusnya. Kita dengan mudah uji kecocokan dengan deep atau machine learning dan seterusnya. Tanggal 29 Maret 2025 dengan tautan atau link sebagaimana dalam surat dakwaan. 7. Akun X @Dr. Tifa. Akan saya tambahkan lagi penjelasan dari Dr. Rismon Sianipar @Sianipar Rismon dan seterusnya tanggal 29 Maret 2025 dengan tautan atau link sebagaimana dalam surat dakwaan. 8. YouTube akun @Balige Academy 8116 Jokowi. Foto ijazah berkacamata dan watermark logo UGM warna keemasan tanggal 1 April 2025 dengan tautan atau link sebagaimana dalam surat dakwaan. 9. Akun X @Dr. Tifa. Sudah waktunya soal ijazah palsu dan skripsi palsu dibawa ke ranah internasional dan seterusnya. Tanggal 4 April 2025 dengan tautan atau link sebagaimana dalam surat dakwaan. 10. YouTube akun @langka
update. Babak baru ijazah Jokowi langsung dari Mabes Polri bersama aktivis TPUA laporkan ijazah Jokowi tanggal 7 April 2025 dengan tautan atau link sebagaimana dalam surat dakwaan. 11. YouTube akun @Egi Sujana Channel desakan TPUA Bareskrim sita ijazah dan skripsi Jokowi tanggal 7 April 2025 dengan tautan atau link sebagaimana dalam surat dakwaan. 12. Akun X Sianipar Rismon. Seharusnya tim TPUA melaporkan Pak Insinyur Kasmujo MS yang menyebarkan hoax mengaku pembimbing skripsi Jokowi dan seterusnya tanggal 8 April 2025 dengan tautan atau link sebagaimana dalam surat dakwaan. 13. YouTube akun @Sentana TV. Hasil uji forensik ungkap unsur pidana di kasus ijazah Jokowi Sentana dengan tautan atau link sebagaimana dalam surat dakwaan. 14. YouTube akun @Balige Academy 8116 pencocokan wajah ijazah dan wisuda Jokowi versus Dumatno Budi Utomo tanggal 8 April 2025 dengan tautan atau link sebagaimana dalam surat dakwaan. 15. X akun @Sianipar Rismon di face measure atas Datmono Budi Utomo versus Joko Widodo dan seterusnya tanggal 8 April 2025 dengan tautan atau link sebagaimana dalam surat dakwaan. 16. YouTube akun atau Sastro TPUA bawa bukti saintifik ke Bareskrim. Ijazah Jokowi dipastikan palsu tanggal 10 April 2025 dengan tautan atau link sebagaimana dalam surat dakwaan. 17. YouTube akun @diskursusnet bukti baru ijazah Jokowi dan gerakan 15 April ke UGM tanggal 10 April 2025 dengan tautan atau link sebagaimana dalam surat dakwaan. 18. YouTube akun @Balige Academy 8116 metadata skripsi Jokowi RUU Omnibus Sisdiknas hapus pidana pemalsuan ijazah tanggal 11 April dengan 2025 dengan tautan atau link sebagaimana dalam surat dakwaan. 19. YouTube akun @Langkah Update persiapan aktivis dan advokat TPUA ke UGM dan Solo. Jokowi siapkan advokat tandingan ijazah palsu tanggal 12 April 2025 dengan tautan atau link sebagaimana dalam surat dakwaan. 20. YouTube akun @Abraham Samad speak up Roy Suryo ungkap fakta baru polemik ijazah Jokowi berdasarkan teknologi AI dan AI. Speak up tanggal 13 April 2025 dengan tautan atau link sebagaimana dalam surat dakwaan. 21. YouTube akun @Abraham Samad speak up Roy Suryo ungkap fakta baru polemik ijazah Jokowi berdasarkan teknologi ELA dan AI. Speak up tanggal 13 April 2025 dengan tautan atau link sebagaimana dalam surat dakwaan. 22. YouTube akun @Balige Academy 8116 UGM distributor of fake data thesis or testicle. Saminuddin Baroris data is Jokowi computer tanggal 17 April 2025 dengan tautan atau link sebagaimana dalam surat dakwaan. 23. Facebook akun Tifauzia Tiasuma salah satu teman seangkatan Jokowi si Beto Saminuddin dengan pungahnya menyodorkan skripsi abal-abalnya kepada saya, Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon Sianipar untuk kami lihat dan seterusnya tanggal 17 April 2025 dengan tautan atau link sebagaimana dalam surat dakwaan. 24. Akun X @Sianipar Rismon memeriksa adakah warna merah menimpa foto ijazah yang disebar PSI dengan menganalisa intensitas kanal RGB dan histogramnya. Dari ijazah yang disebar PSI terbukti tidak ada sebaran kanal RED pada foto ijazah tersebut tanggal 20 April 2025 dengan tautan link sebagaimana dalam surat dakwaan. 25. YouTube akun @official iNews eksklusif Roy Suryo tunjukkan kejanggalan skripsi Jokowi rakyat bersuara 2204 tanggal 22 April 2025 dengan tautan link sebagaimana dalam surat dakwaan. 26. YouTube akun Indonesia Lawyers Club full polemik asli atau palsu ijazah Jokowi. Apa jadinya kalau terbukti palsu tanggal 24 April 2025 dengan tautan atau link sebagaimana dalam surat dakwaan. 27. YouTube akun @official iNews
Hul 3 pelapor ijazah Jokowi bersaksi rakyat bersuara 29/04 tanggal 29 April 2025 dengan tautan atau link sebagaimana dalam surat dakwaan. 28 akun X @Dr. Tifa. Yang saya jelaskan ini adalah ilmu fisiognomi, gabungan antara ilmu fisiologi dan anatomi, dan seterusnya. Tanggal 30 April 2025 dengan tautan atau link sebagaimana dalam surat dakwaan. Bahwa di antara 28 unggahan di media sosial yang dilihat oleh saksi Insinyur Haji Joko Widodo tersebut, terdapat 5 unggahan media sosial berisikan perbuatan terdakwa yang pada pokoknya menuduhkan ijazah S1 saksi Insinyur Haji Joko Widodo adalah palsu, antara lain sebagai berikut. A. Unggahan media sosial X pada akun @Dr. Tifa tertanggal 29 Maret 2025 dengan tautan atau link sebagaimana dalam surat dakwaan dilakukan dengan cara terdakwa menulis hal-hal sebagai berikut. Akan saya tambahkan lagi penjelasan dari Dr. Rismon Sianipar @Sianipar Rismon. Insinyur Aida Grandberry yang potongan ijazah dipakai sebagai dokumen pembanding adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Kebetulan adalah putri kandung dari Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro sebagaimana tertulis dalam ijazah asli beliau. Dan bukan Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro seperti tertera pada potongan dokumen palsu di atas ijazah beliau. Dan kebutuhan Insinyur Aida Grandberry atau Insinyur Aida Astining Putri adalah teman baik saya. Kami seangkatan di SMA 2 Yogyakarta dan kebetulan lagi teman dan sahabat baik Mas Anies Baswedan dan juga kami kenal baik dengan ayahanda beliau almarhum Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, bukan Soemitro. B. Unggahan media sosial X pada akun Dr. Tifa tertanggal 4 April 2025 dengan tautan atau link sebagaimana dalam surat dakwaan dilakukan dengan cara terdakwa menulis hal-hal sebagai berikut. Sudah waktunya soal ijazah palsu dan skripsi palsu dibawa ke ranah internasional. Karena ini bukan sekedar soal pemalsuan yang dilakukan koruptor kelas dunia versi OCCRP, ini adalah skandal politik terbesar di Indonesia. Mungkin bisa melibatkan pakar digital forensik internasional seperti Interpol Digital Forensik, National Center for Media Forensic atau NCMF, Berkeley Digital Forensic US, dan media-media besar seperti BBC, CNN, Al Jazeera. C. Unggahan media sosial Facebook pada akun @Tifa_Auzia_Tiasuma tertanggal 17 April 2025 yang diakses pada tautan atau link sebagaimana dalam surat dakwaan dilakukan dengan cara terdakwa menulis hal-hal sebagai berikut. Salah satu teman seangkatan Jokowi, si Beto Saminuddin dengan pongahnya menyodorkan skripsi abal-abalnya kepada saya, Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon Sianipar untuk kami lihat. Tentu kami terdiam terperanjat karena sekali lagi kami melihat penipuan skripsi dilakukan orang yang mengaku mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980 dan lulus 1985. Anda bisa lihat di salah satu bagian penting dari sebuah skripsi yaitu lembar pengesahan yang seharusnya ditandatangani oleh dosen pembimbing dan dosen-dosen penguji serta dekan. Selain sejumlah nama-nama dosen yang masih kosong tanda tangannya, kami terperanjat dengan tulisan di lembar pengesahan itu. Kepala tulisannya tesis yang seharusnya skripsi. Kemudian di bawahnya dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan diterima untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana kehutanan. Keanehan dari skripsi abal-abal ini adalah tulisan tesis yang menjadi sebuah kemungkinan dokumen aspal yang disiapkan dengan tergesa-gesa tanpa pikir panjang, tanda tangan para dosen penguji yang kosong, dan tanda tangan dekan yang kosong. Dan kesembronoan ini tidak mungkin terjadi pada sebuah institusi sebesar UGM. Kecuali jika ada permufakatan jahat yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan kebesaran nama UGM. Dan yang saya sesalkan adalah kenapa pada pertemuan penting antara rektorat dan dekan UGM, dekanat UGM dan tim TPUA dan tim peneliti independen yang diwakili kami bertiga, UGM harus pula menghadirkan pemandu sorak macam si Tou Saminuddin ini yang bukan hanya menambah bobot pertemuan malah mempermalukan nama besar UGM. Foto-foto selengkapnya dari skripsi abal-abal, rasa tesis orang bernama Tou Saminuddin sudah kami serahkan kepada Bareskrim dan Komisi Informasi Keterbukaan Informasi Publik KIP, Dewan Pers,
dan para lawyer dari TPUA untuk dilakukan penyelidikan. Dan tentu saja uji digital forensik dan uji karbon akan dimintakan oleh Barreskrim. D. Unggahan melalui media sosial YouTube pada akun @officialinews dengan judul Full 3 pelapor ijazah Jokowi bersaksi Rakyat Bersuara 2904 tertanggal 29 April 2025 di mana pembawa acaranya adalah saksi Haji Aiman Adi Wicaksono STMSI yang selanjutnya disebut saksi Aiman dengan tautan atau link sebagaimana dalam surat dakwaan dengan cara Jahat emang Tifa ya. terdakwa mengatakan hal-hal antara lain sebagai berikut. Terdakwa, jadi sebenarnya saya kan menggunakan domain saya, ilmu kedokterannya pertama kali itu. Saksi Aiman, oke, jadi Anda tulis apa dulu nih? Anda tulis apa dulu yang Anda tulis di X waktu itu ya? Terdakwa, iya, jadi dari persoalan gigi, persoalan hidung, artinya yang saya cermati adalah foto. Foto pada ijazah yang beredar di internet, artinya materi riset. Materi penelitian saya adalah ijazah yang beredar di internet. Saksi Aiman, ini yang kita tengah tampilkan ya. Terdakwa, ijazah yang beredar di internet kan, karena itu kan satu-satunya materi yang kita semua punya. Karena kita semua, saya nggak tahu ya dari tim sayap kiri itu, apakah pernah melihat ijazah asli dari Bapak Joko Widodo. Saksi Aiman, oke, ini yang beredar di internet ya. Terdakwa, ya ini kan yang beredar di internet tuh. Saksi Aiman, kalau ini yang beredar di internet, ini adalah ijazah Pak Jokowi, maka Anda katakan 100 miliar % palsu. Terdakwa, 100 kalau ini miliar. adalah ijazah apa ya? Ijazah kita nggak bisa sebut asli atau palsu ya. Kalau ini ijazah yang diklaim sebagai ijazah Joko Widodo yang menjadi presiden 2014 sampai 2024, maka ini palsu. Saksi Aiman, dari mana Anda bisa mengatakan palsu? Terdakwa, dari mana? Saya melihat dari foto. Terdakwa, foto, oke silakan. Terdakwa, satu dari foto ya. Kemudian yang kedua, ini materi utama saya karena saya sebagai dokter yang memang menekuni anatomi gitu ya. Artinya domain saya di situ. Kemudian yang kedua adalah dari tanggal. Tanggal dia lulus tanggal 5 November 1985. Ini yang menjadikan saya ragu apakah ijazah ini betul-betul asli atau tidak. Saksi Aiman, ya itu kedua. Yang ketiga, terdakwa, ya itu dulu. Itu dulu. Ini yang area saya itu. Karena saksi Aiman, oke itu dulu. Boleh nggak dielaborasi foto? Kenapa tanggal? Kenapa? Terdakwa, ya kalau foto, kalau dari sisi orang yang mendalami anatomi, seorang dokter itu sudah bisa membedakan. Kami punya keahlian, katakanlah ya, punya keilmuan untuk membedakan apakah foto ini, walaupun ini foto, katakanlah mungkin sekitar 30 sampai 40 tahun yang lalu. Misalnya gitu ya, dengan foto masa muda yang orang yang sama-sama bernama Joko Widodo, yang 10 tahun kemarin itu menjadi presiden, ini jelas bukan foto beliau. Saksi Aiman, boleh maju sebentar Bu? Jelas bukan foto beliau. Kalau Jahat saya pribadi, emang saya Tifa aja ya. agak sulit untuk membedakannya nih. Jahat. Terdakwa, iya karena saya kan mata saya dokter kan. Saksi Aiman, lebih kurus mungkin lebih tirus, wajar kan? Terdakwa, oke, jadi kita bisa melihat itu secara anatomi dan morfologi. Ya itu dari 5 perangkat wajah aja kita bisa membedakan ini. Nggak usah pakai digital teknologi ya, artinya dengan face recognition yang sampai di level nanoteknologi, menggunakan mata saja ya, mata seorang dokter ya, kita dari perangkat wajah ini saya sudah bisa membedakan apakah satu foto dengan foto yang lain. Foto yang kedua yang bisa kita jadikan sebagai komparasi studi itu orang yang sama atau beda gitu. Pertama adalah jarak antar mata. Satu jarak antar mata ini akan sulit dioperasi plastik karena ini perangkatnya kan banyak ya, kompleks kan. Jadi jarak antar mata ini kita bisa bedakan apakah mata foto di sini dengan mata foto di sini itu orang yang sama atau tidak, itu satu ya. Izin yang mulia dilanjutkan dengan teman kami. Mohon izin melanjutkan majelis. Kemudian terdakwa mengatakan, nah jadi dari 5 itu kita dengan mata kita aja nggak usah pakai face recognition, nggak pakai mikroskopis, itu kita sudah bisa membedakan bahwa 2 foto ini adalah 2 foto orang yang berbeda. Saksi Aiman, sebelumnya disebutkan bahwa foto itu adalah fotonya Pak Dumatno. Kemudian terdakwa mengatakan, ini belakangan ya setelah dilakukan ELA, kemudian face recognition oleh ahlinya ya, saya bukan ahli di situ. Saksi Aiman,
tapi Anda tidak mengecek apakah fotonya itu identik dengan. Kemudian terdakwa mengatakan, saya mengecek tetapi dengan bantuan ahli ya, dengan bantuan alat ya. Kemudian saksi Aiman bertanya, dan benar. Terdakwa menjawab benar. Saksi Aiman mengatakan, hasilnya adalah foto nanti kita tampilkan Pak Dumatno ini ya. Kemudian terdakwa mengatakan, iya Dumatno ya, ini foto Pak Dumatno ya. Nah sekarang kalau foto Pak ini namanya, saksi Aiman, bukan yang ini, nah ini. Kemudian terdakwa mengatakan walaupun, kemudian saksi Aiman menyatakan ini adalah keponakan Pak Jokowi. Kemudian terdakwa mengatakan, sepupu ya, jadi Pak Dumatno Budi Utomo ya, kalau kita lihat dari perbandingan 5 aspek dari wajah secara anatomis, kita bicara anatomis itu bukan bicara daging yang kita lihat ya, tapi tulang ya. Itu identik dengan foto ini walaupun ini fotonya muda dan ini fotonya lebih tua. Tetapi jarak antara mata yang saya sebut tadi itu identik. Kemudian panjang hidung dan bentuk hidung yang menunjukkan bentuk hidung ya, itu identik. Kemudian susunan giginya itu juga identik. Ya walaupun mungkin beliau sekarang banyak ompong gitu ya. Kemudian bibirnya juga identik sama-sama tebalnya. Kalau bibirnya Bapak Joko Widodo kan tidak setebal ini ya. Kemudian dari situ, dari struktur antara gigi dengan bibir dengan rahang, itu yang kemudian akan membentuk sebuah pattern atau pola orang itu tersenyum atau orang itu tertawa. Itu Jahat akan menjadikan emang wajah Tifa. itu tercetak ya, dan itu enggak akan bisa hilang. Huruf E, unggahan melalui media sosial X pada akun @Dr.Tifa tertanggal 30 April 2025 dengan tautan atau link sebagai dalam surat dakwaan dilakukan dengan cara terdakwa menulis hal-hal sebagai berikut. Yang saya jelaskan ini adalah ilmu fisiognomi, gabungan antara ilmu fisiologi dan anatomi. Artinya ilmu tentang membaca wajah dengan melihat struktur tulang, otot, dan saraf yang berfungsi memberikan ekspresi yang membuat cetakan wajah berpenampilan sangat spesifik antara satu orang dengan orang yang lain. Ada 5 poin yang tidak akan pernah berubah seiring waktu dan yang membedakan satu orang dengan orang yang lain adalah yang pertama, jarak antar mata, 2, panjang tulang hidung, 3, susunan gusi dan gigi geligi, 4, bentuk rahang, 5, bentuk telinga. Secanggih apapun teknik operasi plastik tidak akan mengubah kelima hal itu kecuali kepala orang diganti dengan kepala orang lain. Dalam foto di ijazah dengan foto Mulyono, kelima poin itu jelas tidak identik alias beda 1 miliar %. Lebih lengkapnya silakan lihat penjelasan saya di iNews Rakyat Bersuara Selasa 29 April 2025 jam 19.00 sampai 21.00. 8. Bahwa saksi Insinyur H. Joko Widodo adalah mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang teregistrasi secara resmi sejak tanggal 28 Juli 1980. Selama masa studinya, saksi IRH Joko Widodo telah menuntaskan seluruh beban akademik sesuai dengan ketentuan buku petunjuk program studi S1 tahun 1982, yakni sebanyak 160 SKS. Kemudian Universitas Gadjah Mada menerbitkan ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 tertanggal 5 November 1985 atas nama saksi Insinyur H. Joko Widodo. 9. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Insinyur H. Joko Widodo mengalami kerugian imaterial, yaitu tercemarnya nama baik saksi Insinyur H. Joko Widodo secara personal, merasa telah dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya. Bahkan terdapat pihak-pihak yang ikut menuduh saksi IRH Joko Widodo telah menggunakan ijazah palsu dalam pemenuhan persyaratan pencalonan sebagai pejabat publik sebelumnya, yakni Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. 10. Bahwa tuduhan ijazah S1 palsu yang disampaikan oleh terdakwa di media sosial dan talk show yang kemudian diunggah melalui sarana teknologi informasi sehingga telah diketahui umum. Hal ini berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Digital nomor pemeriksaan 130 garis datar 7 Romawi garis datar 2025 garis datar LDF garis datar PMJ tanggal 14 Oktober 2025 yang mengatakan bahwa Maret 2025 dengan tautan atau link sebagai dalam surat dakwaan telah dilihat oleh 316.624 audiens. Kemudian pada media sosial X pada akun @Dr.Tifa tertanggal 29 Maret 2025 dengan tautan atau link sebagaimana surat dakwaan telah dilihat oleh 710.492 audiens. Kemudian pada media sosial X pada akun @Dr.Tifa tertanggal 4 April 2025 dengan tautan atau link sebagaimana dalam surat dakwaan telah dilihat oleh 603.047 audiens. Kemudian pada media sosial Facebook pada akun @Tifauzia_Tiasuma tertanggal 17 April 2025 dengan tautan atau link sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibagikan atau di-share sebanyak 303 kali. Kemudian
Full 3 pelapor ijazah Jokowi bersaksi rakyat bersuara 2904 tertanggal 29 April 2025 melalui media sosial YouTube pada akun @officialinews dengan link sebagaimana dalam surat dakwaan dilihat oleh 1.133.859 audiens. Kemudian pada media sosial X pada akun @drtiva tertanggal 30 April 2025 dengan tautan atau link sebagaimana dalam surat dakwaan telah dilihat oleh 1.785.893 audiens. 11. Bahwa perbuatan terdakwa merupakan pernyataan yang mengandung muatan tuduhan yang tidak benar, mengingat Universitas Gadjah Mada telah menegaskan secara resmi bahwa saksi IRH Joko Widodo adalah lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada sesuai dengan fakta akademik. Namun terdakwa tetap menuduhkan bahwa ijazah S1 saksi IRH Joko Widodo adalah palsu melalui unggahan di media sosial dan talk show. 12. Bahwa atas tuduhan terdakwa terhadap saksi IRH Joko Widodo, terdakwa tidak dapat membuktikan tuduhannya dan tuduhan tersebut bertentangan dengan apa yang diketahui terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa merupakan serangan terhadap kehormatan saksi IRH Joko Widodo dengan menggunakan sarana teknologi informasi. 13. Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab 4578-DCF-2025 tanggal 7 Oktober 2025 yang pada pokoknya diperoleh kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan perbandingan terhadap 1 lembar barang bukti ijazah Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan 14 ijazah pembanding adalah identik dengan dokumen pembanding atau merupakan produk cetak yang sama. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur di Ancam Pidana dalam pasal 434 ayat 1, Jungto pasal 441 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Subsidiar, bahwa terdakwa Tifauzia Tiasuma pada tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025 atau setidaknya pada bulan Maret 2025 sampai dengan bulan Mei 2025 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Jalan HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan berdasarkan pasal 166 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 114/KMA /SK.HK2.2/6 Romawi /2026 tanggal 22 Juni 2026 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Dr. KRMT Roy Suryonoto di Projo DKK, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Dr. KRMT Roy Suryonoto di Projo DKK, dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dilakukan dengan sarana teknologi informasi yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut. 1. Berawal pada tanggal 26 Maret 2025 pada saat dalam perjalanan di sekitar Jalan HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan, Saksi Syarif Muhammad Fitriansyah SIK MSI memberitahukan dan memperlihatkan kepada Saksi IRH Joko Widodo adanya 3 unggahan di media sosial yang terdiri dari 2 video di YouTube dan 1 unggahan di media sosial X yang menyerang kehormatan atau nama baik Saksi IRH Joko Widodo yang pada pokoknya menuduhkan bahwa ijazah strata 1 atau S1 Saksi IRH Joko Widodo adalah palsu. Unggahan tersebut yaitu yang pertama dengan media sosial YouTube akun @EgiSujana Channel dengan judul konsisten TPUA pengungkapan ijazah palsu tertanggal 22 Januari 2025 dengan tautan dalam surat dakwaan. Kemudian yang kedua YouTube akun @balige_academy8116 dengan judul ijazah palsu Joko Widodo berdasarkan analisa jenis font dan operating system tertanggal 10 Maret 2025 dengan tautan sebagaimana dalam surat dakwaan. Dan yang ketiga akun @drtiva dengan judul Era AI segala ijazah palsu bakal terungkap dalam hitungan detik tertanggal 20 Maret 2025 dengan tautan sebagaimana dalam surat dakwaan. 2. Bahwa di antara 3 unggahan di media sosial yang dilihat oleh saksi IR Joko Widodo tersebut terdapat 1 unggahan dari terdakwa Tifauzia Tiasuma di media sosial X pada akun @drtiva dengan judul Era AI segala ijazah palsu bakal terungkap dalam hitungan detik tertanggal 20 Maret 2025 dengan tautan atau link sebagaimana dalam surat dakwaan, yang pada pokoknya menuduhkan ijazah S1 saksi IRH Joko Widodo adalah palsu dengan cara terdakwa menulis hal-hal sebagai berikut. Era AI, segala ijazah palsu bakal terungkap dalam hitungan detik.
Jadi saya memberikan saran kepada Rektor UGM daripada keduluan diperkarakan oleh para aktivis karena memberikan keterangan palsu, lebih baik cepat-cepat mengerahkan para ahli AI-nya UGM untuk segera melakukan investigasi terhadap 1. Ijazah palsunya Mukidi yang tertulis lulus tanggal 5 November 1985, padahal skripsi baru dinyatakan lulus tanggal 14 November 1985. Mana ada mahasiswa UGM wisuda dan menerima ijazah dulu baru ujian skripsi, kan Bu Rektor? Yang kedua, mohon izin. Yang kedua, skripsi aspalnya Mukidi dengan metode AI dan C4, di mana lembar pengesahan dan cover ditulis dengan font Times New Roman, di mana font tersebut baru tercipta tahun 1992, sementara bagian dalam dari skripsi tertulis dengan mesin ketik yang merupakan lazimnya skripsi mahasiswa UGM di tahun tersebut. Artinya, cover dan lembar pengesahan berkemungkinan dipalsukan, sementara bagian tubuh skripsi yang menggunakan mesin ketik berkemungkinan asli, walau entah milik siapa. Yang adalah keterangan dari Rismon Sianipar, alumni UGM ahli forensik digital dengan tautan sebagaimana dalam surat dakwaan. Yang ketiga, foto wisuda di depan gedung pusat UGM yang diduga bukan foto Mukidi tetapi direkayasa sebagai foto wisuda Mukidi. Yang keempat, buku alumni UGM yang tertulis nama yang YBS adalah lulusan SMA 6 Yogyakarta, apakah UGM salah ketik atau ada pemalsuan pada buku alumni tersebut? 5. Keterangan palsu yang disampaikan Mukidi dalam pidato pada acara temu alumni yang menyebutkan dosen pembimbingnya adalah IR Kasmujo, sementara yang tertulis di skripsi pembimbing mahasiswa bernama Joko Widodo adalah Profesor Ahmad Sumitro almarhum, dan keterangan palsu bahwa dia adalah mahasiswa Kehutanan UGM jurusan Teknologi Kayu, padahal dari didirikan sampai sekarang Fakultas Kehutanan UGM tidak pernah memiliki jurusan Teknologi Kayu. Dengan hasil investigasi menggunakan AI dan uji karbon terhadap kertas yang digunakan pada skripsi, lembar pengesahan dan cover skripsi ijazah, buku alumni, foto-foto dan NLP atau Natural Language Processing terhadap pidatonya, saya menduga dengan taraf kepercayaan 99,99% palsu semua itu. Maka saya sarankan Rektor UGM segera melakukan tuntutan kepada Mukidi karena telah memberikan keterangan palsu yang membuat Rektor UGM terduga terperosok, terjerembab, terjelungup, entahlah pokoknya jadi ikut-ikutan memberikan keterangan palsu. Jahat emang orang-orang ini ya. Jadi gitu Bu Rektor, ayo Jahat dituntut loh. Mukidi aka Mulyono aka JKDK dengan tautan sebagaimana dalam surat dakwaan. 3. Bahwa setelah melihat 3 unggahan tersebut, Saksi IRH Joko Widodo meminta Saksi Syarif Muhammad Fitriansyah SIK MSI agar untuk menghubungi tim penasihat hukum Saksi IRH Joko Widodo agar mengumpulkan unggahan-unggahan di media sosial yang menyerang kehormatan atau nama baik Saksi IRH Joko Widodo dengan menuduhkan ijazah S1 Saksi IRH Joko Widodo adalah palsu. 4. Bahwa sementara mengumpulkan unggahan-unggahan tersebut pada tanggal 14 April 2025, kuasa hukum IRH Joko Widodo melakukan konferensi pers yang pada pokoknya menyampaikan bahwa tuduhan-tuduhan mengenai ijazah S1 palsu IRH Joko Widodo adalah tidak benar dan sangat menyesatkan. Ijazah S1 Saksi IR Joko Widodo ada asli dan sudah jelas terkonfirmasi oleh Universitas Gadjah Mada sebagai instansi yang berwenang. Kuasa hukum Saksi IRH Joko Widodo juga mengimbau dan mengingatkan masyarakat agar jangan lagi menyebarkan tuduhan dan berita bohong yang menyebutkan ijazah S1 Saksi IRH Joko Widodo adalah palsu. Konferensi pers tersebut juga diunggah melalui feed media sosial YouTube dengan akun @merdeka.com yang berjudul Live Kejutan Jokowi, Serangan Balik Tudingan Kasus Ijazah Palsu Siap Polisikan Pelaku tertanggal 14 April 2025 dengan tautan atau link sebagaimana dalam surat dakwaan. 5. Selanjutnya antara tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025 bertempat di kediaman Saksi IRH Joko Widodo di Kompleks Lemigas, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Saksi Syarif Muhammad Fitriansyah SIK MSI memperlihatkan kepada Saksi IRH Joko Widodo berupa 28 unggahan di beberapa media sosial yang menyerang kehormatan atau nama baik Saksi IRH Joko Widodo yang pada pokoknya menuduhkan bahwa ijazah S1 Saksi IRH Joko Widodo adalah palsu. Adapun 28 unggahan di media sosial tersebut meliputi yang pertama, YouTube akun @babeh_aldoril dengan judul Breaking News, sore ini Egy Sujana resmi laporkan Jokowi ke Mabes Polri tanggal 9 Desember 2024 dengan tautan sebagaimana surat dakwaan. Yang kedua, YouTube akun @babe_aldoril dengan judul Full HD DPD RI proses ijazah palsu kebohongan dan korupsinya terbongkar semua tertanggal 2 Maret 2025 dengan tautan sebagaimana dalam surat dakwaan. Yang ketiga akun @Dr. Tifa
unggahan tautan berita dengan tampilan potongan gambar hitam putih ijazah RIR H. Joko Widodo tanggal 18 Maret 2025 dengan tautan sebagaimana dalam surat dakwaan. Yang keempat, YouTube akun @langkah_anis dengan judul Lantang Advokat Ibu Kurnia Langkah Jokowi Anies, ya kan? memimpin 2 periode dengan ijazah palsu bikin malu Langkah update Indonesia tuh. tanggal 20 Maret Sekarang 2025 namanya. dengan tautan sebagaimana dalam surat dakwaan. Yang kelima, YouTube akun @EG_Hoswara Channel dengan judul TPUA Silaturahmi dan Halal Bihalal membongkar ketupat palsu Jokowi tanggal 25 Maret 2025 dengan tautan sebagaimana dalam surat dakwaan. Yang keenam, akun X @Sianiparismon dengan pernyataan bagian atas adalah potongan dari lembar pengesahan skripsi Jokowi yang saya foto sendiri dan seterusnya. Kita dengan mudah uji kecocokan dengan deep atau machine learning dan seterusnya tanggal 29 Maret 2025 dengan tautan sebagaimana dalam surat dakwaan. Yang ketujuh, akun X @Dr.Tifa dengan pernyataan akan saya tambahkan lagi penjelasan dari Dr. Rismon Sianifar @Sianiparismon dan seterusnya tanggal 29 Maret 2025 dengan tautan sebagaimana dalam surat dakwaan. Yang kedelapan, YouTube akun @Balige Academy 8116 dengan judul Jokowi foto ijazah berkacamata dan watermarks logo UGM warna kemasan tertanggal 1 April 2025 dengan tautan sebagaimana dalam surat dakwaan. Yang kesembilan, akun X @Dr.Tifa dengan pernyataan sudah waktunya soal ijazah palsu dan skripsi palsu dibawa ke ranah internasional dan seterusnya tanggal 4 April 2025 dengan tautan sebagaimana dalam surat dakwaan. Yang ke-10, YouTube akun @langka_update dengan judul babak baru ijazah Jokowi langsung dari Mabes Polri bersama aktivis TPUA laporkan ijazah Jokowi tanggal 7 April 2025 dengan tautan sebagaimana dalam surat dakwaan. Yang ke-11, YouTube akun @Egy_Sujana Channel dengan judul Desakan TPUA Bareskrim Sita Ijazah dan Skripsi Jokowi tanggal 7 April 2025. Lalu nomor 12, akun X @Sianiparismon dengan pernyataan seharusnya tim TPUA melaporkan Pak IRH Kasmujo, MS yang menyebarkan hoax mengaku pembimbing skripsi Jokowi dan seterusnya, tanggal 8 April 2025. Yang ke-13, YouTube akun @Sentana TV dengan judul Hasil Uji Forensik Ungkap Unsur Pidana di Kasus Ijazah Jokowi, Sentana Eksklusif Roy Suryo, tanggal 8 April 2025 dengan tautan sebagaimana dalam surat dakwaan. Yang ke-14, YouTube akun @Balige Academy 8116 dengan judul Pencocokan Wajah Ijazah dan Wisuda, Jokowi versus Dumatno Budi Utomo, tanggal 8 April 2025 dengan tautan sebagaimana dalam surat dakwaan. Yang ke-15, akun X @Sianiparismon di face matcher antara atas Datmono Budi Utomo versus Jokowi Widodo dan seterusnya tanggal 8 April 2025 dengan tautan sebagaimana dalam surat dakwaan. Yang ke-16, YouTube akun @atosastro dengan judul TPUA bawa bukti saintifik ke Bareskrim, ijazah Jokowi dipastikan palsu, tanggal 10 April 2025 dengan tautan sebagaimana dalam surat dakwaan. Yang ke-17, YouTube akun @diskursusnet dengan judul Bukti Baru Ijazah Jokowi dan Gerakan 15 April ke UGM, tanggal 10 April 2025 dengan tautan sebagaimana surat dakwaan. Kemudian nomor 18, YouTube akun @Balige Academy 8116 dengan judul Metadata Skripsi Jokowi, RUU Omnibus Sisdiknas hapus pidana pemalsuan ijazah tanggal 11 April 2025 dengan tautan sebagaimana dalam surat dakwaan. Yang ke-19, YouTube akun @langka_update dengan judul Persiapan Aktivis dan Advokat TPUA ke UGM dan Solo, Jokowi siapkan advokat tandingan ijazah palsu tanggal 12 April 2025 dengan tautan sebagaimana dalam surat dakwaan. Mohon izin untuk dilanjutkan rekan kami, Majelis. Izin melanjutkan, Majelis. Poin 20, YouTube akun Abraham Samad Speak Up dengan judul Roy Suryo ungkap fakta baru polemik ijazah Jokowi berdasarkan teknologi ELA dan AI Speak Up tanggal 13 2025 dengan tautan sebagaimana dalam surat dakwaan. Poin 21, YouTube akun Abraham Samad Speak Up dengan judul Roy Suryo ungkap fakta baru polemik ijazah Jokowi berdasarkan teknologi ELA dan AI #SpeakUp tanggal 13 April 2025 tautan dalam surat dakwaan. Poin 22, YouTube akun Balige Academy 8116 dengan judul UGM Distributor of Fake Data Thesis or Testicle Saminuddin Baroris Data is Jokowi CO Peter tanggal 17 2025 tautan sebagaimana dalam surat dakwaan. 23,
Facebook akun Tifauzia Tiasuma. Salah satu tema dengan judul salah satu teman seangkatan Jokowi si B. Tou Saminudin dengan pongahnya menyodorkan skripsi abal-abalnya kepada saya, Dr. Roy Suryo dan Dr. Yusmon Sianipar untuk kami lihat dan seterusnya tanggal 17 April 2025 tautan sebagaimana dalam surat dakwaan. Poin 24 akun X @sianipar Rismon memeriksa adakah warna merah menimpa foto ijazah yang disebar PSI dengan menganalisa intensitas kanal RGB dan histogramnya dari ijazah yang disebar PSI, terbukti tidak ada sebaran kanal red pada foto ijazah tersebut. Tanggal 20 April 2025 tautan sebagaimana dalam surat dakwaan. YouTube akun Official News dengan judul eksklusif Roy Suryo tunjukkan kejanggalan skripsi Jokowi, rakyat bersuara tertanggal 22 April 2025 tautan sebagaimana dalam surat dakwaan. Akun YouTube akun Indonesia Lawyer Stop dengan judul polemik asli atau palsu ijazah Jokowi, apa jadinya kalau terbukti palsu tanggal 24 April 2025 tautan sebagaimana dalam surat dakwaan. Akun YouTube @officialnews dengan judul full 3 pelapor ijazah Jokowi bersaksi rakyat bersuara tanggal 29 April 2025 tautan sebagaimana dalam surat dakwaan. Akun X @Dr. Tifa dengan judul yang saya jelaskan ini adalah ilmu fisionomi gabungan antara ilmu fisiologi dan anatomi dan seterusnya tanggal 30 April dengan tautan sebagaimana dalam surat dakwaan. Poin 6, bahwa di antara 28 unggahan di media sosial yang dilihat oleh saksi Insinyur H. Joko Widodo tersebut terdapat 5 unggahan media sosial berisikan perbuatan terdakwa yang pada pokoknya menuduhkan ijazah S1 saksi Insinyur H. Joko Widodo adalah palsu, antara lain sebagai berikut. Huruf A, unggahan media sosial X pada akun @Dr.Tifa tertanggal 29 Maret 2025 dengan tautan sebagaimana dalam surat dakwaan dilakukan dengan cara terdakwa menulis hal-hal sebagai berikut. Akan saya tambahkan lagi penjelasan dari Dr. Rismon Sianipar. Izin yang mulia tidak kami bacakan karena telah dibacakan dalam dakwaan sebelumnya. Huruf B, unggahan media sosial X pada akun Dr. Tifa tanggal 4 April dengan tautan atau link sebagaimana dalam surat dakwaan. Sudah waktunya soal ijazah palsu dan skripsi palsu dibawa ke ranah internasional karena ini bukan sekedar soal pemalsuan yang dilakukan koruptor kelas dunia. Versi OCCRP ini adalah skandal politik terbesar di Indonesia. Mungkin bisa melibatkan pakar digital forensik internasional seperti Interpol, Digital Forensic National Center for Media Forensic, Berkeley Digital Forensic US, dan media-media besar seperti BBC, CNN, dan Al Jazeera. Huruf C, unggahan media sosial Facebook pada akun @Tifauzia Tiasuma tertanggal 17 April 2025 dengan diakses pada tautan link sebagaimana dalam surat dakwaan dilakukan dengan cara terdakwa menulis hal-hal sebagai berikut. Salah satu teman seangkatan Jokowi si B. Tou Saminudin dengan pongahnya menyodorkan skripsi abal-abalnya kepada saya, Dr. Roy Suryo dan Dr. Yusmon Sianipar untuk kami lihat. Tentu saja kami terdiam terperanjat karena sekali lagi kami melihat penipuan skripsi dilakukan orang yang mengaku mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980 dan lulus 1985. Anda bisa lihat di salah satu bagian terpenting dalam sebuah skripsi yaitu lembar pengesahan yang seharusnya ditandatangani oleh dosen pembimbing dan dosen-dosen penguji serta dekan. Selain sejumlah nama-nama dosen yang masih kosong tanda tangannya, kami terperanjat dengan tulisan di lembar pengesahan itu. Kepala tulisannya tesis yang seharusnya skripsi. Kemudian di bawahnya dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada dan diterima untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar sarjana kehutanan. Keanehan dari skripsi abal-abal ini adalah tulisan tesis yang menjadi sebuah kemungkinan dokumen aspal yang disiapkan dengan tergesa-gesa tanpa pikir panjang. Tanda tangan para dosen penguji yang kosong dan tanda tangan dekan yang kosong. Dan kesembronoan ini tidak mungkin terjadi pada sebuah institusi sebesar UGM, kecuali jika ada permufakatan jahat yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan kebesaran nama UGM. Dan yang saya sesalkan adalah kenapa pada pertemuan penting antara Rektorat dan Dekanat UGM dan tim TPUA dan tim peneliti independen yang diwakili kami bertiga, UGM harus menghadirkan pemandu sorak macam si Tou Saminudin ini yang bukan hanya menambah bobot pertemuan malah mempermalukan nama besar UGM. Foto-foto selengkapnya dari skripsi abal-abal rasa tesis orang bernama Tou Saminudin sudah kami serahkan kepada Bareskrim dan Komisi Informasi Keterbukaan Informasi Publik
atau KIP, Dewan Pers, dan para lawyer dari TPUA untuk dilakukan penyelidikan, dan tentu saja uji digital forensik dan uji karbon akan dimintakan oleh Barreskrim. Huruf D. Unggahan melalui media sosial pada akun @official iNews dengan judul Full 3 pelapor ijazah Jokowi bersaksi tanggal 29 April 2025, di mana pembawa acaranya adalah saksi H. Aiman Adi Wicaksono, STMSI, yang selanjutnya disebut dengan saksi Aiman, dengan tautan link sebagaimana dalam dakwaan, dengan cara terdakwa mengatakan hal-hal sebagai berikut, sebagaimana yang telah dibacakan dalam dakwaan sebelumnya. Kami lanjut. Huruf E, unggahan melalui media sosial X pada akun @Dr.Tifa tertanggal 30 April 2025 dengan tautan sebagaimana dalam surat dakwaan dilakukan dengan cara terdakwa menulis hal-hal sebagai berikut. Yang saya jelaskan ini adalah ilmu fisionomi, gabungan antara ilmu fisiologi dan anatomi. Artinya ilmu tentang membaca wajah dengan melihat struktur tulang, otot, dan saraf yang berfungsi memberikan ekspresi, yang membuat cetakan wajah berpenampilan sangat spesifik antara satu orang dengan satu orang yang lain. Ada 5 poin yang tidak akan pernah berubah seiring waktu yang membedakan satu orang dengan orang yang lain. Adalah 1. Jarak antar mata, 2. Panjang tulang hidung, 3. Susunan gusi dan gigi geligi, 4. Bentuk rahang, 5. Bentuk telinga. Secanggih apapun teknik operasi plastik tidak akan bisa mengubah kelima hal itu, kecuali kepala orang diganti dengan kepala orang lain. Dalam hal foto di ijazah dengan foto Mulyono, kelima poin itu jelas tidak identik alias beda 1 miliar %. Lebih lengkapnya silakan lihat penjelasan saya di iNews Rakyat Bersuara Selasa 29 April 2025 jam 19.00 sampai dengan 21.00. Poin 7, bahwa saksi Insinyur H. Joko Widodo adalah mahasiswa Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang terregistrasi secara resmi sejak 28 Juli 1980. Selama masa studinya, saksi Insinyur H. Joko Widodo telah menuntaskan seluruh beban akademik sesuai dengan ketentuan buku petunjuk program studi S1 tahun 1982, yakni sebanyak 160 SKS. Kemudian Universitas Gadjah Mada menerbitkan ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 tertanggal 5 November 1985 atas nama saksi Insinyur H. Joko Widodo. Poin 8, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Insinyur H. Joko Widodo mengalami kerugian imaterial, yaitu tercemarnya nama baik saksi Insinyur H. Joko Widodo secara personal, merasa telah dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya. Bahkan terdapat pihak-pihak yang ikut menuduh saksi Insinyur H. Joko Widodo telah menggunakan ijazah palsu dalam pemenuhan persyaratan pencalonan sebagaimana pejabat publik sebelumnya, yakni Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Poin 9, bahwa tuduhan ijazah S1 palsu yang disampaikan oleh terdakwa di media sosial dan talkshow yang kemudian diunggah melalui sarana teknologi informasi sehingga telah diketahui umum. Hal ini berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Digital nomor pemeriksaan 130 sekian-sekian tanggal 14 Oktober 2025 yang menyatakan bahwa izin untuk tabel juga telah dibacakan dalam dakwaan sebelumnya. Poin 10, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab 4578 garing sekian-sekian tanggal 7 Oktober 2025 yang pada pokoknya diperoleh kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan pembanding terhadap 1 lembar barang bukti ijazah Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan 14 ijazah pembanding adalah identik dengan dokumen pembanding atau merupakan produk cetak yang sama. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 433 ayat 1 junto pasal 441 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya dilanjutkan rekan kami. Izin melanjutkan majelis. Atau kedua, bahwa terdakwa Tifauziah Tiasuma pada tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025 atau setidak-tidaknya pada bulan Maret 2025 sampai dengan bulan Mei 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2025 bertempat di Jalan HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan dan di kediaman saksi Insinyur Haji Joko Widodo di Kompleks Lemigas, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan berdasarkan pasal 166 UU RI nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 114 garing KMA garing SK.HK2.2 garing 6 Romawi garing 2026 tanggal 22 Juni 2026 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Dr. KRMT Roy Suryo Noto Diprojo dan kawan-kawan, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Dr.
KRMT Roy Suryo Noto Diprojo dan kawan-kawan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut. 1. Bermula pada tanggal 1 April 2025, Saksi Dian Sandi Utama mengunggah foto ijazah strata 1 atau S1 dari Saksi Insinyur Haji Joko Widodo pada media sosial X miliknya dengan akun @diansandiu dengan tulisan atau caption dalam petikan langsung, buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang saya upload pada UTAS, biar kalian tenang lebarannya. Ini saya upload yang asli. Dengan tangkapan layar sebagaimana tertera dalam surat dakwaan dianggap telah dibacakan. Nomor 2, bahwa antara tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025 bertempat di kediaman Insinyur Haji Joko Widodo di Kompleks Lemigas, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Saksi Syarif Muhammad Fitriansyah SIK MSI memperlihatkan kepada Saksi Insinyur Haji Joko Widodo beberapa unggahan yang dilakukan oleh terdakwa di media sosial yang memanipulasi dan menciptakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik terkait ijazah S1 Saksi Insinyur Joko Widodo. Unggahan tersebut antara lain: A. Unggahan melalui media sosial X pada akun @Dr.Tifa dengan tautan sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tertanggal 4 April 2025 dengan tangkapan layar sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Bahwa dalam unggahan tersebut terdakwa menuliskan dalam tanda petik langsung, sudah waktunya soal ijazah palsu dan skripsi palsu dibawa ke ranah internasional. Karena ini bukan sekedar soal pemalsuan yang dilakukan koruptor kelas dunia versi OCCRP, ini adalah skandal politik terbesar di Indonesia. Mungkin bisa melibatkan pakar digital forensik internasional seperti Interpol, Digital Forensic National Center for Media Forensic, Berkeley Digital Forensic US, dan media-media besar seperti BBC, CNN, dan Al Jazeera. B. Unggahan melalui media sosial Facebook pada akun @Tifauzia Tiasuma dengan tautan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan tanggal 17 April 2025 dengan tangkapan layar sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Dalam unggahan tersebut terdakwa menuliskan sebagaimana dianggap telah dibacakan di bagian sebelumnya. C. Bahwa pada tanggal 29 April 2025 bertempat di MNC Conference Hall iNews Tower di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 36 sampai 38 RT 15 RW 7 Kelurahan Kobon Sirih Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dilaksanakan acara talk show rakyat bersuara berjudul dalam tanda petik langsung full 3 pelapor ijazah Jokowi bersaksi. Rakyat bersuara 2904. Dalam acara tersebut terdakwa hadir sebagai narasumber dan saksi Haji Aiman Adi Wicaksono ST MSI sebagai pembawa acara. Adapun talk show tersebut diunggah melalui media sosial YouTube pada akun @official_inews dengan tautan sebagaimana tercantum dalam dakwaan dengan menampilkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik berupa foto ijazah S1 dari Saksi Insinyur Haji Joko Widodo dengan tangkapan layar sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Dalam talk show tersebut terdakwa mengatakan sebagaimana yang telah disebutkan dan dianggap dibacakan karena telah disebutkan di bagian sebelumnya. D. Unggahan melalui media sosial X pada akun @Dr.Tifa dengan tautan sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan tertanggal 30 April 2025 dengan tangkapan layar sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan. Dalam unggahan konten tersebut terdakwa menuliskan sebagaimana yang tertera dan telah dibacakan sebelumnya dalam bagian sebelumnya. 3. Bahwa ijazah S1 yang dianalisis oleh terdakwa menggunakan metode keilmuan terdakwa bukan bersumber dari pemilik sah ijazah S1 dimaksud yaitu Saksi Insinyur Haji Joko Widodo. Selain itu tidak terdapat upaya dari terdakwa untuk melakukan verifikasi, konfirmasi ataupun permintaan izin kepada Saksi Insinyur Haji Joko Widodo selaku pemilik sah dokumen tersebut. Sehingga informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dijadikan dasar analisis oleh terdakwa dilakukan secara tanpa hak. 4. Bahwa perkataan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menyampaikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik seolah-olah data yang otentik telah membentuk persepsi publik agar masyarakat percaya atau meyakini ijazah S1 Saksi Insinyur Haji Joko Widodo adalah palsu. 5. Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor laboratorium 4578/DCF/2025 tanggal 7 Oktober 2025 yang pada pokoknya diperoleh kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan perbandingan terhadap 1 lembar ijazah barang bukti ijazah Universitas Gajah Mada Fakultas Kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan 14 ijazah pembanding adalah identik dengan dokumen pembanding atau merupakan
produk cetak yang sama. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 UU RI nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Junto Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana. Selanjutnya izin dilanjutkan oleh rekan kami. Mohon izin Yang Mulia untuk melanjutkan. Atau ketiga, bahwa terdakwa Tifauzia Sasuma Tiasuma pada tanggal 26 Maret tahun 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025 atau setidak-tidaknya pada bulan Mei 2025 sampai dengan bulan Mei 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Jalan HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan dan di kediaman saksi IRH Joko Widodo di Komplek Lemigas, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan berdasarkan pasal 166 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 114-SK-MA-SK.HK2.2 6 Romawi 2026 tanggal 22 Juni 2026 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara atas nama terdakwa Dr. KRMT Roy Suryo Noto Diprojo DKK sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa DR KRMT Roy Suryo Noto Diprojo DKK dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut. 1. Pada tanggal 1 April 2025, saksi Dian Sandi Utama mengunggah foto ijazah S1 saksi IRH Joko Widodo pada media sosial X miliknya dengan akun @diansandi.u dengan tulisan Kapten buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang saya upload pada UTAS, biar kalian tenang, lebarannya ini saya upload yang asli. Dengan tangkapan layar sebagai berikut, sebagaimana dalam surat dakwaan. 2. Bahwa antara tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025 bertempat di kediaman IRH Joko Widodo di Komplek Lemigas, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, saksi Sarif Muhammad Fitriansah, SIK MSI memperlihatkan kepada saksi IRH Joko Widodo beberapa unggahan yang dilakukan oleh terdakwa di media sosial yang mengubah dan mengurangi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik terkait ijazah S1 saksi IRH Joko Widodo. Unggahan tersebut antara lain A. Unggahan melalui media sosial X akun Dr. Tifa dengan tautan sebagaimana dalam dakwaan tertanggal 4 April tahun 2025 dengan tangkapan layar sebagai berikut yang tertera dalam surat dakwaan. B. Unggahan melalui media sosial Facebook pada akun @taufazia Tasasuma dengan tautan sebagaimana dalam surat dakwaan tertanggal 17 April tahun 2025 dengan tangkapan layar sebagai berikut yang sebagaimana dalam dakwaan sebelumnya telah dibacakan.
C. Bahwa pada tanggal 29 April 2025 bertempat di MNC Conference Hall iNews Tower di Jalan KH Wahid Hasim nomor 36 sampai dengan 38 RT 15/RW 7 Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat dilaksanakan acara talkshow rakyat bersuara dengan judul Full 3 Pelapor Ijazah Jokowi Bersaksi Rakyat Bersuara 29/04. Dalam acara tersebut terdakwa hadir sebagai narasumber dan saksi H. Ainan Andi Wijaksono ST MSI sebagai pembawa acara. Adapun dalam talkshow tersebut dengan unggahan media sosial melalui YouTube pada akun Office News dengan tautan sebagaimana dalam surat dakwaan dengan menampilkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik berupa foto ijazah S1 saksi IRH Joko Widodo dengan tangkapan lain sebagai berikut. Bahwa dalam talkshow tersebut terdakwa mengatakan sebagaimana sudah dibacakan dalam surat dakwaan sebelumnya. D. Unggahan media sosial X pada akun @Dr. Tifa dengan tautan sebagaimana dalam dakwaan tertanggal 30 April tahun 2025 dengan tangkapan layar sebagai berikut. Sebagaimana tertera dalam surat dakwaan, dengan unggahan komen tersebut, terdakwa menuliskan sebagaimana dalam dakwaan yang sebelumnya. 3. Bahwa perbuatan terdakwa dalam mengubah dan mengurangi informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan cara melakukan pemotongan terhadap foto ijazah S1 saksi IRH Joko Widodo yang diunggah oleh saksi Dian Sandi Utama melalui Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan atas nama Joko Widodo dengan 14 ijazah pembanding adalah identik dengan dokumen pembanding atau merupakan produk cetak yang sama. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 32 J pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, J Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Jakarta dibacakan tanggal 27 Agustus tahun 2026, Jaksa Penuntut Umum. Mohon izin Yang Mulia, surat dakwaan telah kami bacakan secara bergantian. Terima kasih. Itu ya, terdakwa sudah mendengar tadi surat dakwaan dari penuntut umum. Apa ada yang kurang jelas atau belum mengerti? Izin Yang Mulia, saya akan berkonsultasi dengan tim advokat saya. Oh gitu, ya silakan. Silahkan diskusi Tifa, silahkan diskusi sama advokat, silahkan ya kan. Guys, gimana menurut kalian tentang dakwaan dari JPU? Waduh, emang jahat ya kan. Nama Pak Jokowi diubah-ubah. Waduh, luar biasa emang. Dituduh yang aneh-aneh. Dan kemarin ketika tampil di TV, mereka ini tidak pernah mau mengakui apa yang telah mereka perbuat, teman-teman. Ngeri sekali emang Izin Yang orang-orang ini. Mulia, secara bahasa saya sudah paham atas apa yang sudah disampaikan pada surat dakwaan. Nah, atas dakwaan tersebut, apakah akan mengajukan keberatan lagi? Iya benar Yang Mulia, setelah saya berkonsultasi dengan tim advokat saya, kami akan melakukan keberatan lagi. Ada keberatan lagi begitu ya Pak ya? Jadi untuk persidangan selanjutnya ya, Maaf, Apa lagi maaf-maaf ya kan? oh ada masih ya. Nanti silakan dari penuntut umum ya. Ini nanti dipenuhi apa yang diminta oleh tim advokat dari terdakwa. Ada yang belum diberikan, begitu ya Pak ya?
begitu. Ya, silakan ya dari penuntut umum dipenuhi apa yang diminta dari tim advokat terdakwa. Ada beberapa berita acara yang belum dipenuhi begitu ya. Itu ya Pak ya. Gitu ya. Nanti silakan. Silakan Pak, nanti berkoordinasi ya. Sebagai tim advokat dari Dr. Tifa, kami ingin menyampaikan karena asas baru yang kita anut itu adalah due process of law. Sudah barang tentu kami ingin bertanya pada rekan jaksa, apakah BAP dan barang bukti yang diserahkan kepada kami cukup seperti yang kami terima hari ini atau masih ada tambahan, ya? Karena ini kaitannya dengan fair trial, strategi pembelaan kami. Kalau memang yang diserahkan pada hari ini dianggap sudah lengkap, kami akan Si Topik tuh yang ngomong, si Topik dengan tuh. cara kami bahwa oke, ini kami terima Ya, lengkap. nanti silakan ya Pak ya, berkoordinasi penuntut umum dengan tim advokat ya, masing-masing sudah mengetahui hak-haknya ya, kewajibannya masing-masing. Jadi nanti di luar persidangan silakan dikonfirmasikan itu, Ibu. masing-masing Bukan ya. itu, Ibu. Jadi Pak enggak usah berdebat lagi di persidangan ya. Itu nanti sudah akan dipenuhi apa yang Mampus. saudara minta. Jadi tidak perlu berdebat di dalam persidangan. Saya bukan meminta, Ya. hanya menegaskan apakah BAP dan buktinya itu ini begitu. Kalau seperti itu kami terima, sudah begitu. Beda, jadi beda. Bukan kami minta dilengkapi. Begitu Ibu, terima kasih. Mohon izin, Majelis Hakim. Kami ingin menyampaikan dari tim penuntut umum, kami memberikan kemarin berita acara, itu adalah kebaikan hati dari kami penuntut umum. Ya. Karena silahkan advokat atau pengacara menyampaikan kewajiban yang ada di KUHP. Penuntut umum itu mempunyai kewajiban untuk menyerahkan atau tidak. Pasal berapa silahkan disebutkan bahwa penuntut umum harus Iya, Pak. menyerahkan Iya. berita apa Gini barang ya, bukti. penuntut Terima kasih. ya. Keras Itu ya. JPU-nya Nanti loh. kalau memang ada yang diperlukan sehubungan dengan berkas silakan nanti dikoordinasikan di luar persidangan. Ya kemarin sudah diminta dan dikasih, ini hanya menegaskan kan seperti itu. Sikat JPU, sikat. Ya. Pengacara Tifa tuh. Agar sidang ini fair. Ya. Nah, kalau enggak, bagaimana kita bisa melawan? Iya, nanti silakan Pak diberikan ya yang diminta berita Mohon ditetapkan acara. majelis. Jadi Mohon tidak perlu berdebat di persidangan, ya. Silakan nanti haknya terdakwa untuk melakukan pembelaan diberikan begitu ya. Ya, itu kewajibannya memberikan ya. Mohon izin, Jadi nanti kami ingin menyampaikan, tidak ada kewajiban kami memberikan barang. ada Bapak ya. Kalau ada silahkan disampaikan pasal berapa. Terima kasih. Keren JPU, keren. Sudah, Pak. Sikat tuh Kembali pengacara ke Tifa tuh. KUHP ya, sudah tahu. Kalau pelimpahan berkas itu ada kewajibannya. Silakan diberikan untuk kepentingan pembelaan begitu. Ya, gitu ya Pak ya. Nanti koordinasi ya diberikan begitu ya. Gitu ya Pak ya. Jadi kami akan memberikan waktu kepada terdakwa dan tim advokatnya Ngomong apa kumur. untuk menyusun perlawanan atau keberatan ya. Sidang akan ditunda hari Kamis tanggal 17 September 2026 pukul 09.00. Lama Begitu banget ya. Mohon Lama izin banget ya. majelis, mohon izin, mohon untuk diberikan petunjuk majelis terkait dengan permohonan penuntut umum di sidang sebelumnya terkait dengan wajib lapor. Tidak ada izin untuk lapor ya. Siap. Yang ada itu kalau ini kan penahanan, ditahan atau tidak ditahan. Kalau Tahan aja lapor nggak sih? itu wajib lapor atau apa mungkin di penyidik dulu begitu ya. Jadi itu sikap yang diambil oleh majelis. Siap, mohon izin Ya, majelis kemudian tidak ada minta dalam petunjuk kitab untuk mengenai panggilan wajib perlu lapor. kami panggil atau tidak karena mengingat sudah dipanggil di dalam persidangan melalui majelis hakim, majelis izin. Mohon petunjuk majelis untuk surat panggilan.
tetap kami sampaikan untuk sidang berikutnya atau tidak majelis, mengingat sudah dipanggil di sidang? Sidang berikutnya hari Kamis tanggal 17 September 2026 pukul 09.00. Begitu ya. Siap. Untuk acara keberatan atau perlawanan dari terdakwa dan tim advokatnya. Jadi mungkin ini agak panjang waktunya ya Pak ya, sekitar 2 minggu lebih. Kebetulan saya cuti, ya. Saya Oh, sudah hakimnya mendapatkan izin cuti. cuti, jadi saya masuk di tanggal 14. Kita akan tetap bersidang di hari Kamis karena sudah diatur demikian persidangannya, hari persidangannya, begitu ya? Bisa dimengerti? Bisa. Ya. Ada yang mau disampaikan lagi terdakwa dan ini cukup ya? Ayo ngomong. Cukup ya? Dengan demikian sidang perkara nomor 354 ditunda hari Kamis 17 September 2026 Lumayan lama ya. pukul 09.00 dengan acara perlawanan atau keberatan dari terdakwa dan tim advokatnya. Sidang selesai, ditutup. Lumayan lama teman-teman. Nah, saya ada informasi buat kalian nih terkait dengan sidang perkara pokok dari Roy Suryo. Nah, ternyata saya dapat info teman-teman. Sidang perkara pokok Roy Suryo itu sudah terdaftar di sistem informasi penelusuran perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Nah, sidangnya itu di hari Kamis juga, 17 September. Wah, apakah bersamaan dengan sidangnya Tifa? Nah, terdakwa Dr. Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Noto Diprojo, sidang pertama perkara pokok. Waduh, penuntut umum, penuntutan Oharda Divariza Zaki Rahman SHMH, Revina Dona Sihombing Henry. Kayaknya penuntut umumnya JPU-nya sama nih dengan JPU dari Tifa. Nah, berarti kalau nah ini teman-teman ya. Nah ini gambarnya nih. Di SIPP. Jadi kalau sidangnya Roy Suryo itu sudah terdaftar, sidang perkara pokok yang sudah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, bisa dipastikan kalau pra peradilan Roy Suryo ke depannya yang pra peradilan berjilid-jilid ini tidak akan ada yang diterima lagi ataupun ditolak seluruhnya teman-teman. Ini menarik nih karena sidangnya sudah terdaftar nih di Jakarta Timur. Dan jadwalnya Kamis 17 September 2026 jam 10.30 sampai dengan selesai. Sidang pertama atau pembacaan surat dakwaan ruang sidang utama. Dalam artian status Roy Suryo sekarang itu sudah jadi terdakwa. Waduh, ngeri banget ini. Sidang Roy Suryo sudah mau dimulai bulan depan juga teman-teman. Dan mungkin saja hakimnya sama nih. Nah, ini kita belum tahu nih hakimnya sama apa enggak. Nah, sebagai informasi untuk teman-teman semua, para penonton YouTube Nusantara, para penggemar YouTube Nusantara, jadi sekarang tim dari YouTube Nusantara ada Opung Parbela, ada Agri Fanani, ada Yahya Muhammad sedang berada di lokasi bencana di Flores. Kalau nggak salah di Manggarai Timur apa di mana gitu teman-teman. Saya kurang dapat info nama lokasi tepatnya. Dan teman-teman ini tim dari YouTube Nusantara sedang menyalurkan donasi kalian kepada korban. Tadi kalau nggak salah sudah beli 750 pack beras kemasan 5 kg yang nantinya akan disalurkan. Nah, mengenai sidang hari ini ya tadi hanya pembacaan perkara pokok dari jaksa penuntut umum dan di tanggal 17 nanti akan ada pembacaan keberatan atau nota perlawanan dari tim kuasa hukum ataupun terdakwa Tifa Tiasuma. Jadi dua orang ini, Roy Suryo maupun Tifa, itu sama-sama sudah jadi terdakwa teman-teman. Sudah jadi terdakwa. Jadi kalau kita merujuk pada SEMA, surat edaran Mahkamah Agung kemarin, ya berarti sidang perkara pokok dan juga prapitnya bisa berjalan bersamaan. Walaupun kalau perkaranya itu sudah didaftarkan di SIPP, itu prapitnya bakal tidak diterima seluruhnya. Walaupun dia prapit berulang tidak akan diterima. Dan sidang perkara pokoknya juga akan terus berjalan teman-teman.